Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah M, NIM 1931041176 dari kelas PJKRE. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik drop shot dalam bulu tangkis serta bentuk latihannya. Oke, langsung saja. Drop shot saat bermain bulu tangkis, kita sering salah persepsi bahwa untuk mematikan permainan lawan, maka kita harus selalu smash saat kok naik ke atas agar tidak bisa dikembalikan oleh lawan, dan persepsi itu sebaiknya Anda buang jauh-jauh, karena selain usaha Anda itu sia-sia, tenaga Anda bisa terkuras habis jauh sebelum permainan selesai. Maksudnya di sini adalah ketika bermain bulu tangkis, kita jangan hanya mengandalkan smash saja, tetapi kita harus memainkan taktik seperti memunculkan gerakan-gerakan yang bisa menipu lawan agar lawan tidak bisa membaca pergerakan kita. Bermain bulu tangkis bukanlah masalah kuat-kuatan pukulan, tapi masalahnya itu pintar-pintarnya Anda dalam menempatkan bola. Ketika Anda bermain bulu tangkis, Anda harus bisa mencari celah lawan, mencari daerah yang kosong untuk Anda bisa mendapatkan poin. Ketika lawan lengah, Anda mengincar tempat yang kosong sehingga lawan terkecoh oleh pergerakan Anda. Nah, di saat Anda sudah mulai frustasi karena setiap smash Anda dimentalkan tinggi-tinggi oleh lawan, maka mulailah untuk mencoba pukulan drop shot. Pukulan drop shot ini adalah pukulan yang menipu lawan. Lawan berpikir mungkin kita akan melakukan smash, tetapi kita melakukan drop shot. Ini sangat berguna untuk menipu lawan agar lawan bisa terkecoh. Lanjut, pengertian drop shot. Drop shot adalah gerakan memukul bola dekat dengan net lawan. Tujuannya yaitu untuk mengecoh dan membuat lawan kesusahan saat hendak mengembalikan bola atau kok. Ya, seperti yang saya bilang tadi, teknik drop shot ini teknik pukulan yang gaya melompatnya hampir sama dengan teknik smash, tetapi cara pengembalian bolanya, cara memukul bolanya itu tidak dipukul dengan sekuat tenaga, melainkan disentuh perlahan dan dijatuhkan mendekati net. Teknik drop shot dalam permainan bulu tangkis adalah gerakan yang memiliki sifat hampir sama dengan gerakan smash. Ya, seperti yang saya bilang tadi kan, hampir sama dengan gerakan smash, dan bisa juga dibilang teknik ini adalah versi lembutnya dari gerakan smash. Gerakan drop shot bersifat menyerang lawan dan bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Ya, maksudnya mematikan pergerakan lawan ini seperti kita mengecoh lawan saat kita memukul bola, seolah-olah lawan mengira kita akan melakukan sebuah smash, tetapi ternyata tidak. Kita hanya melakukan pukulan drop shot, dan itu bertujuan juga untuk mendapatkan poin dan seperti tadi mematikan pergerakan lawan. Drop shot dilakukan dengan sentuhan halus atau diberikan sedikit dorongan. Maksud sentuhan halus di sini, ketika bola datang, kita seperti seolah memukul dengan menyentuh sedikit saja bola agar jatuh dekat dengan net lawan. Tidak seperti smash yang dilakukan dengan sekuat tenaga. Targetnya atau koknya itu jatuh dekat ketika melakukan gerakan shot, jatuhnya bola itu tidak jauh dari net. Karena ini adalah teknik yang mengandalkan otak dan agar bisa mampu mengecoh lawan agar lawan kehilangan poin. Teknik drop shot sering digunakan para pemain bulu tangkis sebagai gerakan untuk mengecoh pemain lawan, yaitu dengan melompat tinggi-tinggi seperti seakan-akan dia ingin melakukan sebuah smash. Memang teknik drop shot ini dilakukan oleh banyak pemain-pemain bulu tangkis agar bisa menipu lawan-lawannya. Seakan-akan mungkin dia melakukan lompat tinggi-tinggi dan ancang-ancang
seperti seolah-olah dia ingin melakukan sebuah smash, tetapi ternyata tidak. Dia hanya melakukan pergerakan yang menipu lawannya agar lawan tersebut terkecoh dan kehilangan poin. Dan dalam pertandingan bulu tangkis, kadang harus melangkah, kemudian melompat, sehingga gerakan ini dilakukan untuk mengikuti arah koknya yang dipukul oleh lawan supaya bola tidak jauh memukul kok yang melambung. Ada kesulitan sendiri ketika melakukan pukulan drop shot jika dibandingkan dengan pukulan smash. Saat melakukan pukulan drop shot, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pukulan drop shot yaitu pertama-tama pegangan tangan pada raket. Pegangan tangan pada raket ini sangat mempengaruhi kekuatan atau power ketika kita melakukan drop shot tadi. Pegangan yang dilakukan pada saat drop shot itu adalah pegangan forehand. Jangan kita melakukan pegangan backhand ketika kita ingin melakukan drop shot. Itu salah, karena gerakan drop shot, gerakan yang dipukul yang ketika bola berada di atas kepala dan kita harus menggunakan lompatan agar kita bisa memukul bola tersebut. Pegangan tangan pada raket yang salah dapat berakibat fatal. Salah satunya itu mungkin power ketika mendorong bola tidak ada, atau salah melakukan pukulan saat melakukan drop shot tadi. Mungkin bola yang kita pukul tidak akan sampai di net lawan, melainkan hanya masuk ke lapangan kita sendiri. Yang kedua yaitu pergerakan kaki yang cepat. Pergerakan kaki yang cepat sangat mempengaruhi gerakan drop shot tadi. Ketika lawan melambungkan bola tinggi-tinggi, kita harus siap-siap menempatkan kaki ketika bola datang. Ini ketika kita melakukan pukulan drop shot, gerakan kaki kita harus cepat dan harus menempatkan pada posisi yang tepat. Ketika mungkin lawan bisa mengembalikan bola tersebut, kita harus siap dan melakukan gerakan kaki yang cepat, sehingga ketika lawan membalas pukulan drop shot kita bisa lagi bersiap dan mampu mengembalikan bola tersebut. Itulah mengapa kelincahan dan pergerakan kaki yang cepat sangat dibutuhkan. Yang ketiga itu posisi dan sikap badan. Ini sangat penting, penempatan posisi. Dan pertama kita bahas dulu posisi. Posisi di sini kita bisa melakukannya pada dua posisi. Yang pertama itu pada tengah-tengah lapangan bulu tangkis, dan yang kedua itu pada bagian belakang. Nah, pada posisi yang tepat ini kita tidak bisa melakukannya ketika kita terlalu jauh pada net. Itu seperti kita harus sangat bisa memprediksi pukulan kita ketika mungkin agak jauh dengan net. Tetapi kalau terlalu dekat juga tidak juga terlalu bagus, karena mungkin lawan dapat membaca pergerakan kita ketika mungkin kita terlalu dekat dengan net, atau mungkin bolanya dapat melambung ke belakang kita. Ya, seperti yang pada posisi tadi, bagusnya pada posisi tengah atau posisi agak belakang, karena pada posisi tersebut ketika bola datang melambung dari atas, kita siap untuk membalas pukulannya dengan melakukan gerakan drop shot. Karena pada posisi seperti itu kita agak mudah memprediksi di mana jatuhnya bola ketika kita melakukan drop shot. Dan lanjut yaitu sikap badan. Sikap badan saat melakukan drop shot, kita seperti seolah-olah ingin melakukan smash. Seperti ancang-ancang ingin melakukan smash, yaitu tangan kiri dan kaki kiri berada di bagian depan, sedangkan kaki kanan dan tangan kanan berada di belakang. Itu kita harus seolah-olah melakukan
gerakan seperti smash, yaitu melompat dan melakukan gerakan pukulan. Sikap badan di sini yaitu ketika kita ingin melakukan sebuah drop shot, sikap badan yang harus kita lakukan itu sikap badan yang dapat mendukung dorongan hingga ketika bola datang kita siap untuk mengembalikan bola tersebut dengan sikap badan yang sudah siap ketika bola datang. Yang keempat yaitu proses perpindahan saat memukul kok. Proses perpindahan di sini yang dimaksud adalah ketika memukul kok, proses perpindahan badan kita harus cepat. Ketika sudah memukul, kita harus siap berpindah lagi ke bagian tengah dan siap untuk melanjutkan permainan ketika lawan bisa mengembalikan pukulan drop shot kita tadi. Ketika kita melakukan drop shot pada bagian belakang atau bagian kiri dan kanan lapangan bulu tangkis, ketika kita sudah melakukan pukulan drop shot, kita harus segera siap-siap melakukan perpindahan ke bagian tengah lapangan agar kita sudah siap ketika lawan mengembalikan bola tersebut. Persiapan saat melakukan drop shot. Yang pertama itu lakukan pemanasan ringan agar badan Anda tidak kaku. Contoh pemanasan di sini seperti pemanasan ketika saat kita ingin melakukan sebuah proses untuk ingin masuk olahraga atau seperti ingin jogging atau seperti latihan-latihan biasa pada umumnya, kita harus melakukan pemanasan ringan agar kita tidak mudah cedera ketika kita ingin mempraktekkan atau melatihankan gerakan drop shot tadi. Yang kedua yaitu jika mungkin mintalah bantuan teman Anda untuk mengumpankan kok, tetapi jika tidak, Anda bisa melakukannya sendiri. Ya, memang seperti permainan bulu tangkis pada umumnya, ketika kita melakukan latihan drop shot itu kita harus, bukan tidak harus, tetapi setidaknya kita memiliki pasangan atau seseorang yang dapat membantu kita melambungkan bola atau mengumpankan bola kok ini agar kita mampu latihan pukulan drop shot. Ketika kita sendiri itu agak susah. Ketika kita ingin melambungkan bola sendiri, bolanya mungkin hanya kembali dengan cepat, sehingga kita ketika ingin melakukan drop shot lagi, kita harus memungut bola lagi. Tetapi ketika kita mempunyai teman untuk latihan memukul drop shot, kita tidak lagi terlalu terbebani karena ada teman kita yang membantu mengumpankan dan mengambilkan bola tersebut. Tapi ya, kalau tidak juga bisa dilakukan sendiri atau bersama teman-teman juga lebih bagus. Bentuk latihan drop shot pertama yaitu teknik memegang raket. Memegang raket yaitu dengan teknik forehand seperti pada video berikut ini. Baiklah, seperti ini bentuk pegangan forehand. Pertama, tangan diletakkan di pegangan raket dan ibu jari diletakkan di atasnya. Seperti inilah bentuk pegangan forehand. Sudah, stop. Yang kedua yaitu berdirilah di tengah lapangan atau di daerah belakang lapangan, seperti yang saya bilang tadi, seperti pada contoh gambar berikut ini. Yang ketiga, lakukan hitting position. Lalu bergeraklah seolah akan melakukan smash, seperti pada video berikut ini. Yang keempat yaitu
pada saat hendak memukul, maka lakukan perkenaan cok dengan raket secara halus, seperti di pelintir atau hanya di kaki saja. Kita tidak harus memukul dengan sekuat tenaga, karena ini bukan kita melakukan smash, melainkan melakukan drop shot. Seperti yang saya bilang tadi, melakukan drop shot ini berbeda dengan kita melakukan smash pada permainan bulu tangkis. Dan yaitu perhatikan saat memukul, tangan dan kaki kanan masih berada di belakang kaki kiri, dan setelah memukul, tangan kanan dan kaki kanan Anda sudah berada di depan kaki kiri, seperti pada contoh video berikut ini. Yang kelima yaitu usahakan kok yang Anda pukul jatuh persis di dekat net lawan, seperti pada gambar berikut ini. Yang keenam, lakukan teknik ini berulang-ulang hingga Anda benar dan dapat melakukan gerakan pukulan yang benar. Lakukanlah gerakan ini, jangan Anda bosan-bosan untuk belajar gerakan ini. Ketika Anda ingin menjadi atlet bulu tangkis yang hebat, Anda harus bisa melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Jangan bosan-bosan Anda latihan, dan jangan cepat berpuas diri ketika Anda mungkin sudah bisa melakukan gerakan-gerakan ini. Gerakan-gerakan seperti ini bisa membuat Anda mungkin lebih lincah hingga kedepannya bisa bertanding di pertandingan resmi. Hal-hal yang perlu diperhatikan atau yang harus diperhatikan untuk melakukan gerakan drop shot itu, pertama, usahakan lawan susah menebak apakah Anda melakukan smash atau drop shot. Pastikan gerakan badan Anda saat smash dan forehand drop shot sama persis. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ketika Anda ingin melakukan ancang-ancang drop shot, lakukanlah seolah-olah Anda ingin melakukan smash. Ini gunanya agar lawan tidak mudah membaca pergerakan Anda. Mungkin mereka mengira Anda melakukan smash, sehingga lawan tersebut mungkin membuat mentalnya agak sedikit takut, padahal Anda ingin melakukan sebuah drop shot. Ya, ini bertujuan untuk bisa menambah poin Anda dan membuat lawan kehilangan poin, dan juga ini bisa membuat lawan mungkin agak seperti tidak agak buyar, apa yang dinamakan, ini membuat lawan sedikit tidak fokus, dan lawan itu susah membaca pergerakan Anda. Yang kedua itu perkenaan yang kedua itu perkenaan kok dengan raket seperti sambaran halus. Yang seperti yang saya bilang tadi, ketika memukul drop shot, kita harus memukul dengan pelan, seperti menyentuh saja itu bola raket. Seperti misalnya ini bola raket dan ini raket, kita hanya menyentuhnya seperti ini. Jangan kita memukul dan keras, kita hanya menyentuhnya sedikit saja, begitu.
Ini memudahkan ketika ingin mengecoh lawan. Lakukanlah mungkin ketika kita melompat, kita harus melakukan ancang-ancang yang bagus. Kita harus melihatkan kepada lawan seolah-olah kita ingin melakukan smash, padahal kita hanya melakukan pukulan, hanya menyentuh saja seperti sedikit, sehingga bola yang jatuh dekat dengan net lawan sehingga membuat lawan tadi terkecoh. Baik, yang ketiga, biasanya pukulan forehand, drop shot dilakukan jika tidak memungkinkan Anda untuk melakukan smash. Dan seperti yang saya bilang tadi, ketika Anda mungkin tidak sempat melakukan smash, Anda bisa melakukan drop shot tadi, karena mungkin yang tidak memungkinkan untuk Anda melakukan smash mungkin posisi Anda atau mungkin lawan yang agak jauh ke belakang, sehingga Anda mungkin ingin smash, tapi ketika Anda melihat posisi lawan, dia ada jauh di belakang, agak jauh ke belakang lapangan, agak sedikit ke belakang. Mungkin Anda berpikir, mungkin saya akan melakukan drop shot saja, sehingga lawan C ini susah untuk mengejar bola dan susah untuk mengembalikannya kepada saya. Yang keempat yaitu ketika Anda masih pertama kali mencoba latihan ini, biasanya Anda akan kesulitan mengatur tenaganya. Tetapi jangan putus asa. Teruslah berlatih dan Anda pasti akan terbiasa dengan sendirinya. Jangan bosan-bosan Anda melatih pukulan drop shot ini. Lakukanlah dengan berulang-ulang dan jangan bosan. Dan ketika Anda sudah agak pintar dan mungkin Anda bisa mempraktekannya, jangan cepat berpuas diri. Anda tidak boleh cepat berpuas diri, dan Anda harus bisa meningkatkan skill Anda ini sehingga Anda bisa bertanding di pertandingan bulu tangkis ketika Anda ingin menjadi seorang atlet bulu tangkis. Dan terakhir yaitu jenis-jenis pukulan drop shot. Yang pertama yaitu slow drop shot. Slow drop shot ini dilakukan dengan tenaga sambaran yang halus dan pelan-pelan, sehingga kok yang jatuh benar-benar dekat lawan. Ketika kita melakukan drop shot ini, kita tidak boleh melakukan dengan keras. Kita harus menyentuhkan raket kita pada kok dengan perlahan-lahan, sehingga pukulan yang dihasilkan dapat menipu lawan dan bola yang jatuh tadi tidak melewati net lawan tersebut. Baik, yang terakhir yaitu fast drop shot. Yang ini dilakukan dengan pukulan sambaran tenaga yang halus dan agak kuat, sehingga bola yang diluncurkan agak lebih cepat dan akurat. Ketika kita melakukan drop shot ini, pukulan kita tadi tidak seperti drop shot yang hanya menyentuh raket dengan halus, tetapi di sini agak dikencangkan sedikit, sehingga bola yang dihasilkan pergerakannya agak cepat dan akurat, sehingga jatuh bagian dekat net lawan, sehingga ini membuat lawan agak terkecoh dan agak kaget, sehingga konsentrasi dari lawan ini buyar. Baik, sekian dari video saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So distant when you're home, always hanging by your phone.
Do I even know you? And I get paranoid sometimes.